ketika Nabi Musa, kita tahu bagaimana Bani Israel hidup ditindas oleh Fir'aun bertahun-tahun jamaah di Mesir dengan penindasan yang mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tatkala bayi laki-laki lahir disembelih. Gimana ya ibu yang sedang mau melahirkan anaknya ditungguin sama tentara Fir'aun. Laki keluar sembelih. Gimana sakitnya hati mereka. Sampai akhirnya generasi muda Bani Israel habis. Ini menunjukkan bertahun-tahun Fir'aun melakukan itu. Akhirnya para pejabat negara menyampaikan kepada Fir'aun, kalau engkau bunuh semuanya, siapa yang akan bekerja nanti? Mereka membuat aturan, setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Nabi Musa lahir di saat kebijakan disembelih itu diberlakukan, dan Nabi Harun lahir pada saat kebijakan itu tidak diberlakukan. Jadi benar-benar mereka hidup dalam penindasan yang na'udzubillah. Setelah diselamatkan dari Fir'aun, ini cerita Bani Israel. Kita cerita nanti kaum Yahudi yang sampai di Palestina, yang di akhir zaman batu-batu pun akan memanggil setiap muslim yang ada di situ, mengatakan, hadza Yahudi wara'i faqtuluh. Ini ada Yahudi belakangku, kau bunuh dia. Mereka ingin menghabiskan manusia yang tidak cocok sama mereka, yang tidak mengikuti keinginan mereka, dan satu saat batu pun tidak ingin mereka ada di muka bumi ini. Antum bisa bayangin, batu tidak mau mereka ada. Kembali ke cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah berikan karunia kepada Bani Israel, mereka menyeberangi lautan yang mungkin tidak pernah terjadi buat kaum-kaum umat sebelumnya. Lautan terbelah buat mereka. Mereka sampai ke daratan. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Maidah ya, di ayat 21 sampai ayat 26. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kalian masuklah ke bumi yang suci, negeri yang disucikan, yang Allah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalian jangan mundur, kalian akan jadi orang-orang yang merugi. Tapi apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sekarang yang menduduki Palestina itu, yang menduduki Baitul Maqdis itu orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha, kami nggak akan masuk. Supaya kita tahu bagaimana mental Bani Israel. Mereka mengatakan lan nadkhulaha hatta yakhruju min, kita tidak akan masuk sampai mereka keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar baru kita mau masuk. Mereka mau masuk tanpa berjuang. Nah, qala rajulani minal ladzina yakhafun. Ada dua orang. Jadi kalau dilihat, ada oknum yang taat kepada Allah, kebanyakan malah nggak taat. Biasanya kan oknum selalu yang nggak benar. Ini yang benar malah cuma oknum. Di antara mereka yang banyak itu ada dua saja yang mengatakan, minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim. Ya Allah, Allah kasih kepada mereka nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat itu namanya al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, udkhulu alaihimul bab, kalian masuklah, katanya. Kita serang mereka lewat pintu yang ada di situ. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun, kalau kalian masuk kalian menang. Kenapa? Mereka itu gagah perkasa fisiknya cuma,
jiwa mereka kosong, jiwa mereka hampa. Kalian masuk, menang. Ada jemaah orang yang secara penampilan gagah perkasa ya, ketika diserang langsung mengkerut. Itu yang dikatakan oleh dua orang ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakallah kalian kalau kalian beriman. Apa jawaban kaumnya? Nabi Musa sudah memberikan arahan. Dua orang ini sudah memotivasi mereka agar mereka masuk ke Baitul Maqdis. Apa kata mereka untuk menunjukkan mereka nggak bakal masuk? Qalu ya Musa. Mereka tidak ngomong dengan dua orang yang memotivasi. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inna lan nadkhulaha. Sesungguhnya kami tidak akan pernah memasukinya. Abadan, selama-lamanya. Mereka menekankan bahwa mereka tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha, selama mereka di sana kita gak akan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka, engkau silahkan pergi bersama Tuhanmu. Bayangin jemaah, bagaimana Bani Israel ini, begitu jahatnya mereka, begitu tidak beradabnya kepada Nabi dan kepada Allah SWT. Mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka, berangkatlah engkau bersama Tuhan. Enggak bersama Tuhan kami jemaah ya, enggak, engkau berangkatlah sama Tuhan. Faqatila, dan engkau berjuanglah, peranglah di sana. Inna hahuna qaidun, kami akan nunggu di sini. Bayangin jemaah, disuruh berangkat Nabi Musa bersama Tuhannya. Nabi Musa nggak kuat ya menghadapi kaum. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabbku, aku nggak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku Nabi Harun alaihissalam. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan sudah kami sama orang-orang fasik. Allah berikan hukuman kepada Bani Israel. Mereka tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, padahal Allah tetapkan itu buat mereka. Apa kata Allah? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Sesungguhnya negeri itu haram buat mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, mereka akan tersesat di muka bumi ini. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, udah engkau jangan bersedih menghadapi orang-orang fasik.